Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Mereka telah mengetahuinya. Hei, apa-apaan ini? Kau gak bisa mengemudi? Menyingkirlah. Dan pas lampunya merah, mobil si Tahwa langsung gas maju. Jadi mereka kejebak di kemacetan. Mereka, udah, jangan cuma lihat, kejar mereka. Baik. Dan di sini fan-nya juga ini ya, busnya juga set. Sialan, penyamaran kita telah ketahuan. Seluruh anggota, dengar, penyamaran telah ketahuan. Laporkan posisi kalian kepadaku sekaligus. Ulangi, penyamaran telah ketahuan. Oke, dimengerti. Ayo, jangan memperlambat kecepatan. Cobalah untuk mendekat sebisa mungkin. Aku akan mempertaruhkan hidupku di tanganmu. Baik. Dalam hati Peng Hao, baiklah. Mari kita pakai kekerasan. Target ini tidak akan kubiarkan lepas. Dan di sini mereka kejar-kejaran ya. Dan Peng Hao masih mencoba untuk ke mobilnya. Ini nggak cukup. Kita harus lebih kenceng lagi. Ini udah sekenceng yang kita bisa. Sial. Udah kuinjak pedalnya sampai mentok. Oi, semuanya. Target udah mau kabur. Oke, kami di sini. Nomor 1 sudah di posisi. Nomor 2 juga. Bagus. Sudah waktunya. Halangi jalannya. Dimengerti, ketua tim. Serahkan pada kami. Dan di sini mereka berdua menghalangi jalannya ya. Hei, apa-apaan? Dari mana mereka muncul? Cepat, salin mereka. Jangan biarkan mereka menghalangi jalan kita. Bos, kita udah terperangkap. Ya udah, pikirkan sesuatu. Bukankah kau mengatakan kau adalah salah satu orang terbaik di negara ini? Terus mobilnya mulai mendekat. Nah, akhirnya Peng Hao pun langsung lompat dan langsung ke atas mobil dari si Tahwa. Dan pisaunya ditusuk tembus atapnya. Apa-apaan ini? Lalu Peng Hao menggunakan pisaunya sebagai penumpu, buang badannya, tapi karena pegang pisau ketarik lagi kan. Nah, pas banget. Dia nabrak kacanya dan Peng Hao pun masuk ke dalam mobilnya, ngerangkul si Cao Tahwa. Hei, gak masuk akal. Aku sedang terburu-buru. Hei, idiot, apa kau buta? Kau gak melihat kita kedatangan tamu di dalam mobil kita? Apa jadinya kalau kau melukai tamu kita dengan mengemudi terlalu cepat? Berhentikan mobilnya sekarang. Sekarang kita pergi nih ke sebuah tempat. Ini adalah Red Coral Thai Massage. Tempat ini ya, tempat pijit ya. Di dalam ada orang lagi dibantai tuh, pada kalah, pada tumbang. Dan ada seseorang lagi lari. Nah, orang ini adalah yang kedua apa ketiga ya? Nggak tahu deh, intinya salah satu ini kejar juga. Dia lari keluar, lari terus, lari. Dan ternyata di sini dia ngerasa udah aman tuh. Akhirnya aku kabur dari mereka. Tapi ternyata mereka berlari di atas gedung-gedung. Dan ada satu yang langsung turun dan menangkapnya. Bos, kami telah menangkap targetnya. Oke, bagus. Bingo, cepat bergerak. Baik pak, bawa targetnya masuk ke dalam mobil. Bos, kita telah terhubung dengan tim lain. Hei pemula, apa kau dengar itu? Skornya adalah 1-0. Aku benci mengatakan padamu, tapi sekarang 1-1. Lalu siapa yang pertama menangkap tentara bayaran itu akan menjadi pemenangnya. Dan ini mereka berdua udah sampai ya, udah dibawa ke dalam mansion. Nah, lalu mereka dipersembahkan di depan Luli. Luli berkata, "Selamat datang di Klub Eternal. Aku adalah pemilik dari tempat ini. Kalian bisa memanggilku Tuan Lu." Klub Eternal. Hari ini aku telah mengundang kalian berdua karena aku ingin berbisnis dengan kalian. Bisnis mengundang.
Hei, sejak kapan orang-orang mengundang dengan cara seperti ini? Dan kau ingin tetap melakukan bisnis? Orang-orangmu menyeretku secara paksa. Apa kau lihat luka-luka ini? Hei, loh, kenapa kau tidak terluka? Apa mereka tidak menyentuhmu? Aku, sialan. Bukankah kita berdua telah diculik? Kenapa perlakuan terhadap kita sangat berbeda? Luli berkata, Tuanku Shanpao, izinkan aku untuk meminta maaf atas kelakuan bawahanku. Tapi untuk seorang yang bergerak dalam dunia bawah, yang selalu bersembunyi dan melarikan diri dari para sergapan, menggunakan sedikit kekerasan itu hanya salah satu cara untuk menahanmu, ya kan? Bawahanku sangat khawatir dengan pengalaman dan kapabilitasmu. Mereka hanya sedikit bersemangat. Dalam hati Shanpao, berarti itu adalah Shanpao. Kok nggak ada? Beda, nggak ada guys. Tadi Cao Tahua, Wang Hai, dan Ku Pao Shan. Shanpao kali? Apa Xiao? Oh, mungkin Pao Shan, Shanpao mungkin ya. Ku Shanpao. Nah di sini dalam hati Ku Shanpao, dia menyelidiki diriku. Tuan Lu, aku hanyalah seorang pengusaha kecil. Mungkin telah terjadi kesalahpahaman di sini. Tuan Cao, kau telah banyak menghabiskan waktumu berada di Afrika. Dan bahkan kau adalah pedagang terbesar di negara L. Kau bahkan dekat dengan raja dan seorang jenderal di negara itu. Benar kan? Gak peduli kau mau bersembunyi di mana. Aku tidak berpikir kau adalah seorang pengusaha kecil. Hei, omong kosong dengan perkataanmu itu. Dan beritahu kami, apa yang kau mau dari kami? Di sini. Tapi mereka berdua diintimidasi oleh Luli dan mereka berdua diam. Maksudku, setidaknya lepaskan talinya dulu lalu berbicara. Dalam hati Ku Shanpao, bagaimana dia bisa memberikan tekanan sebesar itu? Dia bahkan belum setua itu. Baiklah, salahku. Aku mengajukan ini, pasti ada resikonya. Tapi dalam keuntungannya, sangatlah setimpal dengan keuntungannya. Dan dikasih nih, ada sebuah kontrak. Dikasih ke mereka berdua. Hah? Ini membeli waktu. Tuan Lu, Anda bercanda bukan? Luli merespon, itu tidak apa. Kebanyakan reaksi orang rata-rata seperti itu. Sesungguhnya aku bahkan tidak percaya sama sekali. Tapi dengan ini, aku akan menghapus seluruh keraguan kalian. Ini bekerja 100%. Set, lalu sekali diaktifkan. Kelihatan ya? Umur, di sini dari kiri deh. Cao Tahua, umur 46. Waktu tersisa 30 tahun, 7 bulan, 23 hari. Dan nama Ku Shanpao, umur 55. Waktu tersisa 15 tahun. Dalam hati mereka berdua, ini adalah sisa hidup kami. Dia bisa melihat sisa hidup kami. Ketika dia bilang bisa membeli waktu, aku hanya bisa hidup selama 15 tahun. Jangan bilang kau bisa memperjualbelikan waktu. Apa jadinya ketika kita menerima penawarannya? Apakah kita mempunyai kemampuan semacam itu? Jadi kau mau memakai koneksiku untuk membantu kalian membeli waktu dari orang-orang? Seperti itulah dasarnya. Lalu apa yang akan kami dapat sebagai gantinya? Maksudku, nama Ku Shanpao, bla 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 bla, waktu tersisa 15 tahun, 6 bulan, 15 hari, sekian sekian sekian. Hah, gak mungkin. Oke, aku mengerti. Aku terima. Iya, aku juga. Bos, apalagi yang bisa kami butuh untuk mengetahuinya? Kapan kita bisa memulainya? Itu emang gagap ya? Kok dadap sih? Gagap dari sananya ya, dari teksnya. Tuan, sebaiknya jangan terlalu bersemangat. Masih kurang satu orang lagi yang belum hadir. Dan mungkin dia berada dalam pengasingan. Ini, sekarang kita pergi ya, mengejar orang terakhir nih, orang ketiga. Ini dari suara radio. Target terlihat. Iya, tunggu. Bukankah pria itu orang kaya? Kenapa dia tinggal di daerah seperti ini? Itu gak jauh seperti kehidupanku sebelumnya. Semuanya, udah, tetap fokus. Jangan lengah, bos. Orang ini beneran dulunya seorang tentara. Apakah kita gak salah orang? Udah, jangan remehkan lawanmu. Mungkin aja ini adalah penyamaran dia. Itu sebuah kebiasaan tentara bayaran. Aku sangat tahu itu. Baik, Pak. Oke, kita dalam posisi. Kita siap untuk bergerak kapanpun. Terus di sini si tentara nih, yaitu ada luka ya di bawah di hidungnya ya. Berarti namanya Wang Hai. Wang Hai kayak notice sesuatu tuh, tapi pas dilihat dia nggak ngerti apa-apa karena masih pada ngumpet kan. Radio berkata, di radio ya, kita telah ketahuan. Perhatian, target sedang berjalan ke arah kalian. Iya, bos, mari kita bertindak. Orang ini di sini si siapa? Wang Hai ini mau lepas sendalnya, tapi tiba-tiba ngambil sesuatu di lantai. Yuhu, jackpot. Hari ini hari keberuntunganku. Sekarang aku bisa makan beberapa mie secara gratis. Terus lagi jalan, ini ada Zexir ya. Perhatian, kalian jangan sampai lengah. Tetap ikuti rencana. Baik, Pak. Terus di sini orang-orang lihat atas ya, ada 2 kubu kan ya. Bos, tim dari struktur Peng Hao telah mendekat ke target. Haruskah kita melakukan tindakan duluan? Tikus ini telah sampai di sini dengan cepat, tapi dia masih 1 langkah lebih lambat daripada aku. Semuanya, dengar. Kita harus memenangkan misi kali ini. Tunggu aba-aba dariku, oke? Bergerak. Dan di sini mereka pun jalan ya. Mereka menampakkan diri di belakang si Wang Hai. Wang Hai berkata, tambahkan lebih baik sambalnya. Si penjual merespon, apa kau yakin? Sambalku itu sangatlah pedas. Wang Hai menjawab, iya. Tiba-tiba aku ingin memakan makanan pedas. Dan sekarang ini mie Anda. Hati-hati, itu panas. Oke, tapi tiba-tiba mie-nya dilemparin
ke anak buah dari Zexir. Ah, mataku panas. Sialan, perih sekali. Sial, tim B, kejar dia. Pria ini, dia licik. Sedangkan si Peng Hao lagi lewat atas ya, timnya Peng Hao ya. Dan waduh, kenapa ada yang cipokan anjir. Nah, di sini. Oh, itu bukan timnya Peng Hao guys. Itu masih timnya si Zexir ya. Ini baru tim Peng Hao. Ketua tim dari instruktur Zexir telah mengambil tindakan. Haruskah kita mengambil tindakan juga? Enggak, kita berada satu langkah di belakang mereka. Kita nggak bisa menang jika tetap memaksa masuk. Lalu kita hanya menonton mereka setelah mereka mengejar targetnya. Bukankah kita akan kalah jika seperti itu? Wang Hai belum menyadari keberadaan kita. Semakin dia lelah karena tim Zexir, itu akan lebih baik untuk kita. Ketua, maksudmu seekor belalang mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriole berada di belakangnya. Itu sebuah pepatah Cina ya, yang artinya seharusnya tidak terlalu fokus dengan satu hal tanpa menyadari bahaya yang lainnya. Kalian terlalu keras kepala. Teman, bosku mau mengundangmu untuk minum teh. Tentu, tapi aku telah memiliki janji dengan Ru Hao untuk bermain bersama dia malam ini. Kenapa tidak tinggalkan alamatnya? Dan aku akan datang sana besok pagi. Ini sebabnya aku benci tentara bayaran. Kau pikir aku senang melihat muka burukmu itu? Ya udah, jadi nggak sepakat, ha? Lalu mereka berdua langsung maju bertarung. Dan di sini Zexir menyerang, tapi Wang Hai berhasil menghindarinya. Lalu ngesot dan dia langsung kabur. Bos, cepat tangkap dia sekarang. Dalam hati Wang Hai, sial, hari ini aku telah mendapatkan banyak hal yang buruk. Bagaimana bisa mereka menemukanku begitu cepat? Aku telah menutup rapat identitasku. Sial, aku telah membuat identitas baruku, gak terakses ke internet dan hanya menggunakan uang. Kali ini siapa lagi yang mengejarku? Bos, ini kita kehilangan jejak dari dia, pria ini. Iya bos, dia mengerti. Sekelompok yang idiot. Alasanku tinggal di tempat seperti ini, jalannya sangat rumit dan tempatnya sangat ramai. Ini adalah wilayahku di sini. Kalian bisa menyerah untuk menangkapku selamanya. Lalu tiba-tiba, hah? Bos, sebelah sini. Hah? Bagaimana bisa? Sialan, aku langsung tertangkap. Hah? Sebelah sini. Dan sekarang, bajingan ini. Tapi dia berhasil lepas tuh dengan cara melepaskan bajunya. Bagaimana bisa dia meloloskan diri dari kita berempat? Tiba-tiba seseorang berkata di atas, astaga, itu sepertinya serangan kejutan kalian telah gagal. Bahkan kalian gak bisa menangkap satu orang pun dengan banyaknya jumlah kalian. Kenapa? Marah? Ingin menangis seperti bayi? Aku telah bilang kepada kalian, kalian harus lebih banyak berlatih kemampuan kalian. Lihat, sekarang kalian telah kehilangan targetnya kan? Wayland, berhentilah berpura-pura menjadi sosok yang misterius. Lalu kenapa kau tidak pergi menangkap dia? Bukankah kau terjebak di sini juga bersama kami? Enggak, aku di sini untuk mewakili Ketua Peng Hao untuk berterima kasih pada kalian semua. Hah? Loh, apa yang dia katakan? Hei, kenapa kau berterima kasih kepada kami? Kita bukanlah rekan satu tim. Terima kasih untuk hadiah kecil yang kalian tinggalkan di sini dan juga membantu kami untuk membuat mangsa kami menjadi kelelahan. Untuk menunjukkan apresiasiku, muncul semua tuh tim dari Peng Hao yang apa tuh kayak megang ember ya. Hei, apa yang kalian coba lakukan? Aku memperingati kalian untuk tidak membuat hal konyol. Tenang aja, itu hanya beberapa permen karamel. Hah, kau serius? Wayland, kenapa benda ini sangat lengket? Dan ini Wang Hai masih kabur ya. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan orang-orang yang gigih seperti mereka. Jika mereka mengirim pasukan yang lain, aku takut aku nggak bisa bertahan lagi. Tapi selama aku pergi dari gang ini, aku akan selamat. Hah? Apa kau bercanda? Tiba-tiba tuh ada guys, ada apa? Ada yang lagi renovasi. Apa kau bercanda? Sebuah tempat konstruksi. Bukan kemarin tempat ini kosong. Hah? Lalu tiba-tiba ada seekor beruang. Hah? Bukan beruang. Ternyata itu Zexir guys. Saking seremnya kayak beruang. Kalian pasti bercanda kan? Lalu di saat yang sama ada orang yang terbang dan turun tuh muncul. Hah? Ada yang lainnya juga. Apa-apaan orang-orang ini? Mereka berdua. Orang ini mereka berbeda dengan orang yang pernah kuhadapi sebelumnya. Enggak, mereka bukanlah manusia. Perasaan ini lebih seperti dikejar oleh binatang buas. Mereka menggunakanku untuk kemenangannya. Enggak, mereka memilih siapa yang akan bertahan hidup. Seluruh tubuhku membeku dengan hanya menonton mereka. Terus kenapa kau repot-repot berlari? Kemenangan ini adalah milikku. Di sini tadi si Zexir tadi dilempar ya sama si Peng Hao ya. Dan akhirnya Wang Hai pun tertangkap ya di sini. Wang Hai berkata, "Jadi kau bosnya. Aku penasaran yang mana musuhku sangat mau membalas dendam untuk mengerahkan segala cara untuk menangkapku. Tidak aku sangka. Berapa umurmu? Apakah kau masih 20 tahunan? Hah? Apa kau sedang ngidam sabun, ha? Kau seharusnya menjaga mulutmu. Tetapi kau nggak bisa memakannya." Luli berkata, "Tidak apa. Cara kami mengundang Tuan Wang agak sedikit tidak biasa. Itu normal baginya untuk curiga. Mengundang, lebih tepatnya dipaksa untuk kesini. Aku katakan Tuan Bos, metodemu sangat ganas." Hah? Benar-benar. Siapa yang menang? Aku mungkin juga memakai anak itu sebagai bala bantuan.
Aku biarkan dia menang untuk saat ini. Mungkin. Maksudmu nggak punya pilihan bukan? Saudara Zexir, kau mungkin nggak bisa menangkap targetnya. Tapi kau sebenarnya mengerahkan usaha yang sangat banyak. Zexir membalas, berhenti berpura-pura sebagai orang baik. Setelah mengambil keuntungan dari seseorang, jika aku tidak kelelahan dari mengejar dia, apa kau pikir kau bisa mengalahkanku? Peng Hao membalas, aku tidak membiarkan dia lolos pada awalnya. Kau nggak sepintar yang kau kira. Dalam hati Wang Hai, kompetisi. Mereka berkompetisi, jadi aku dijadikan alat untuk berkompetisi. Baiklah, berhenti bertengkar. Ini seharusnya kompetisi itu bekerja. Semenjak Peng Hao menang, dia akan mendapatkan sebuah hadiah. Dalam hati Wang Hai, hanya untuk sebuah hadiah kecil. Hadiah macam apa yang setara dengan usaha yang sebanyak itu? Terus Luli menggunakan skillnya nih dan seperti memberikan Peng Hao umur kali ya. Dan melihat itu Wang Hai kaget dan terlihat di sini ya. Nama Peng Hao atau Saum umur 23. Waktu tersisa 20 tahun. Sekarang tambahin guys, jadi 25 tahun. Perasaan ini, terima kasih ketua. Dalam hati Wang Hai, apa yang terjadi? Apa aku baru aja melihat masa hidupnya bertambah? Luli berkata, Tuan Wang, dia ketakutan sampai mojok. Bagaimana aku bisa ke sana? Luli berkata, Tuan Wang, alasan kau menyelundupkan dirimu sendiri ke dalam negeri ini untuk bersembunyi dari musuhmu. Benar bukan? Dari investigasiku, aku harus berkata ada berbagai macam orang yang mengincar dirimu. Tapi hal yang paling menarik adalah tentang kau yang pernah menjadi bagian mereka yang bernama Brothers. Kami semua telah melewati hidup dan mokat bersama. Aku dan mereka ketika bertarung bersama di luar negeri, kau tidaklah salah. Klub Eternal ini baru-baru aja didirikan. Tapi aku bisa menjamin bahwa anggotaku tidak pernah mengkhianati satu sama lain. Kau adalah veteran tentara bayaran yang pernah terlibat medan perang yang keras, tapi dipaksa kembali ke lingkungan masyarakat yang aman dan tenang. Masih terjebak hidup dalam ketakutan daerah kumuh, gang hitam. Jangan bilang kau bisa puas dengan kehidupanmu seperti itu. Apalagi yang bisa aku lakukan, menjadi seperti mereka dan bertingkah seperti anjingmu yang loyal. Branks, kau nggak tahu rasa berterima kasih atas kebaikan orang lain. Tapi di sini hampir ya kita lihat ada yang melemparkan pisau belati ke arah Wang Hai. Tapi pas banget berhenti di depannya, terus diangkat sama si Luli. Widih, keren banget ya. Luli berkata, aku telah mengatakan semua yang aku ingin aku katakan. Aku akan membiarkanmu memutuskannya. Ini satu-satunya kesempatan yang kau dapat. Dalam hati Wang Hai, kemampuan yang luar biasa dan loyalitas yang tidak tergoyahkan. Jaringan intelijen yang menakutkan dan sudah pasti mempunyai jaringan yang luas. Orang ini mungkin akan menjadi orang yang aku butuhkan untuk menjalani kehidupanku. Sial. Sekarang kita pergi ke Profesor Tang. Ya Tuhan, Putri Tan, akhirnya kau di sini? Tanya Nyu merespon, Saudara Tang, dari mana kau sebelumnya? Koki masih mempersiapkan untuk sarapan Anda. Kenapa kita tidak? Profesor Tang berkata, pagi, hari ini kau yang mengemudi Xiao Liu. Ya, selamat pagi Tua Tang. Senior Tang berkata, bisakah mobilnya pergi sekarang? Bisa, tapi... Yaudah, bagus. Berangkat, Tanya Nyu bertanya. Saudara Tang, kenapa Anda tidak menanyakan Koki Anda untuk... Putri Tan, ini bukanlah sesuatu untuk ditunda. Aku harus bertemu Tuan Lu secepatnya. Oke, ayo pergi sekarang. Di sini Luli lagi berdiri di atas batu ya. Dalam hati Luli, dengan ketiga orang ini, itu akan mempermudahku untuk mengakumulasikan waktu. Sayang sekali, kekuatan fisik dua di antara orang itu sangatlah menggelikan. Meskipun mereka tidak terlibat dalam pertarungan, mereka setidaknya harus bisa melarikan diri ketika mereka dalam bahaya. Selanjutnya, mereka akan berkeliling dunia membantuku untuk membeli waktu. Meskipun aku tidak bisa menjamin keselamatan mereka, tiba-tiba, Ketua, Saudara Tang ada sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Saudara Tang, dalam hati Luli, kenapa dia begitu sangat lesu? Ketua, proyek rekayasa bentuk kehidupan telah mempunyai sebuah terobosan. Mereka pun kembali ke dalam rumah. Di sini, Profesor atau Senior Tang membuka laptopnya. Terima kasih untuk percepatan ruang waktu yang Anda tempatkan di labku. Progres kami berkembang pesat. Saya akhirnya bisa memilih satu dari varian A virus, IA virus alpha mungkin ya. Alpha virus dari ratusan juta mutasi. Itu adalah hal yang bagus dengan waktu yang cukup. Oh nih guys, ya, alpha berasal dari huruf Yunani. Namanya alpha 2. Lalu, aku bereksperimen dengan alpha 2. Efek samping negatif dari varian baru pada tikus lab secara signifikan lebih ringan. Jadi kami memutuskan memprosesnya dalam dua arah. Pertama, kami terus mengecilkan jumlah efek samping negatif virusnya pada tikus yang diuji coba. Dan kedua, kami terus merangsang tikus yang diuji cobakan dengan meningkatkan ketahanan terhadap virus alpha 2. Dan 2 hari kemudian, tikus yang pertama diuji cobakan masih bertahan setelah sepenuhnya terinfeksi dari virus alpha 2. Dan kami menemukan semua berbagai aspek jauh melebihi batas spesiesnya. Itu adalah ketahanan, ketakasan, refleks, dan bahkan kecerdasan yang diterima sangatlah meningkat. Jadi kami menamai tikus itu adalah Miracle. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!